bertaruh nyawa. Tidak layak untuk digunakan. Hidup dalam kesedihan. Buat makan sehari-hari gak cukup. Hidup dalam keterbatasan, jauh dari akses, kemudahan, dan terisolasi dari dunia luar, membuat mereka terperangkap dalam keterpurukan. Kini mereka terus menunggu-nunggu, hingga kapan mereka akan mendapatkan keadilan yang layak. Saksikan sesaat lagi di Indonesiaku. Perjalanan tim Indonesiaku akan menyambangi Desa Cibuluh, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Yang terletak di kawasan pegunungan 900 meter di atas permukaan laut. Sebuah desa yang subur, namun warganya tak kunjung hidup makmur. Kami memulai perjalanan dari Pasar Cibengang, Desa Mekarsewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, yang jalan aspalnya mulai terkelupas dan menyisakan bebatuan. Setelah berjalan kurang lebih 3 km, kami telah sampai di penghujung desa. Kami harus melewati jembatan gantung Cicadas yang menjadi penghubung antar dua kabupaten, Kabupaten Garut dengan Kabupaten Cianjur. Terbentang di atas Sungai Cilaki, jembatan sepanjang kurang lebih 65 meter dengan tinggi kurang lebih 11 meter ini beririsan langsung antara Desa Mekarsewu, Kabupaten Garut dengan Dusun Hegarwangi, Desa Cibuluh, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Jembatan ini menjadi salah satu akses utama warga Dusun Hegarwangi untuk menjual hasil bumi mereka. Nah, saat ini saya memutuskan untuk turun saja dari motor dikarenakan saya takutnya bebannya tidak cukup kuat untuk menopang motor yang saya tumpangi, jadinya saya memutuskan untuk turun. Melihat kondisi jembatannya pun sudah sangat rapuh, kayu-kayunya sudah terlihat lapuk dan ini tidak layak untuk digunakan, apalagi harus melintasi kendaraan beroda 2. Saya aja melihat tadi kondisinya harus bergantian, tidak bisa berbarengan. Pengajuan pembuatan jembatan permanen sering disuarakan warga, namun hingga saat ini belum ada jawabannya. Dan warga hanya bisa pasrah dan terus berharap kepada pemerintah untuk membangun jembatan agar mereka dapat melintasi dengan perasaan aman dan nyaman, tanpa was-was bertaruh nyawa. Setelah melewati jembatan, kami pun terus melanjutkan perjalanan kembali. Tak hanya jembatan saja, jalan bebatuan yang rumit kerap membuat roda selip dan roda depan terangkat. Jalan bebatuan sepanjang 8 km dan memiliki lebar 1 meter dibuat oleh swadaya masyarakat. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya sampai juga di lokasi tempat kami akan singgah. Inilah Desa Cibuluh yang terletak di ujung utara Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut. Berada di ketinggian 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidupnya bertani dan berkebun. Padi, kapulaga, gula aren, jahe, dan cabai menjadi penghasilan andalan mereka. Nah, inilah cabai merah keriting yang biasanya warga di sini menanam dengan varian rusa dikarenakan cabai merah keriting ini tahan hama dan buahnya juga lebat. Hamparan cabai seluas 1/4 hektar ini milik Pak Olit. Saat panen raya bisa menghasilkan 250 kg. Sayangnya, saat hujan mulai turun, tanaman ini banyak diserang hama. Sementara harga obat dan pupuk tanaman tak terjangkau petani, sehingga hasil panen pun menurun.
Para petani di sini biasanya memetik cabai yang berwarna merah seperti ini. Merahnya juga matang dengan sempurna, namun ketika terkena hama mereka terpaksa harus memetik yang berwarna hijau untuk meminimalisir terjadinya kerugian. Usia panen sekitar 3,5 bulan dan setelahnya dapat dipanen setiap 1 minggu sekali dalam waktu selama 3 bulan. Harga obat-obatan dan pupuk yang mahal membuat para petani pasrah karena tidak punya modal membelinya. Akibatnya hasil panen pun menurun, bahkan sering mengalami gagal panen. Salah satu buruh panen adalah Bu Ani. Kondisi ekonomi yang tak menentu, minimnya penghasilan membuat ia harus terus berjuang untuk menyokong ekonomi keluarganya. Ibu udah berapa lama jadi buruh petik kayak gini? Di rumah tangga kio tani. Kalau lagi musim panen seperti ini, biasanya ibu diburuh berapa sih, Bu? Ya amun di kilo 1.000 sekilo, namun di hari 40.000 sehari. Biasanya ibu dapatnya berapa? Kadang dapat nu panen aya buruhaneun mun saya mah teu aya. Penghasilan ibu kalau per bulan berapa, Bu? Paling ukur 200 itu per bulan. Dengan penghasilan ibu per bulan segitu, emang cukup buat hari-hari? Ya cukup we meureun da di mana deui. Pengen dibantu sama sesama nu baturan nu kitu tetangga mah terus dibantu gitu. Ibu mah teu dibantuan gitu. Itu kenapa, Ibu? Ibu udah pernah nanya mengajukan ke desa nggak? Pun sok itu ka RT gitu pangdaftarkeun atau ai batur ka bagian wae ai ibu henteu gitu nya. Jadi nggak rata gitu ya? Nya nggak rata di dieu mah. Upah buruh dipatok 1.000 hingga 2.000 rupiah per kilonya. Sekali panen, buruh hanya bisa memetik 30 kg saja. Artinya 30.000 rupiah yang dapat dibawa pulang. Namun hasil itu tak setiap hari didapatnya. Semua cabai yang terkumpul lalu dibawa untuk proses selanjutnya. Cabai-cabai ini sebelum melalui tahap penyortiran harus ditimbang dulu untuk menentukan hasil yang didapat oleh para buruh. Sebelum dijual, cabai disortir terlebih dahulu. Nah, tujuan dari penyortiran ini adalah agar nantinya pada saat proses penjualannya itu kualitasnya lebih bagus dan harga jualnya juga jauh lebih tinggi. Harga cabai merah keriting di pengepul lokal dipatok 5.000 per kilonya, turun dari harga Rp15.000. Akibatnya, petani pun merugi. Mereka hanya bisa pasrah dan terus berharap pemerintah mengatur regulasi harga batas bawah cabai sehingga petani bisa hidup layak. Pak Olid, kesulitannya apa aja sih selama jadi petani ini dan kendalanya itu apa, Pak? Kesulitannya itu kita di modal kita itu pinjam dari pengepul. Kalau kita panennya lagi bagus, kita bisa bayar hutang ke pengepul, kalau tidak kita rugi. Nah, faktor dari kerugiannya itu dari apa, Pak? Biasanya kerugian itu dari cabainya yang kurang bagus, panen tidak melimpah, harga juga mempengaruhi, harga juga murah. Kalau minggu kemarin aja bisa nyampe 8.000 harganya di sini. Kita itu kalau harga segitu gak kebagian, habis aja pakai buruh sama yang ngangkut. Harapannya itu ke pemerintah, kita biar jalan bisa bagus, terus pupuk subsidi itu bisa nyampe ke sininya lebih mudah dan gak terlalu mahal gitu, dan obat-obatan kalau bisa jangan terlalu mahal gitu, karena jalannya kan susah lewat jembatan gantung. Nah, semua harus bantu mendorong, dangkal sekali jadi perahunya kandas. Sukabumi
Menjadi salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan melimpah. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat warga Kadudahung dan Ciroyom masih jauh dari kata makmur. Kali ini, tim Indonesiaku akan menyambangi dusun yang terpelosok, tepatnya Dusun Kadudahung dan Dusun Ciroyom, yang berada di wilayah Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya sedang berada di dermaga Ciniti, yang mana dermaga ini menjadi salah satu akses utama warga di sini untuk keluar masuk desa, dan saya akan menuju ke sana, ke lokasi yang berada di dusun paling ujung di daerah Kabupaten Sukabumi. Tahun 2019, dermaga Ciniti ini dibangun. Sebelumnya, semua perahu baik yang membawa penumpang maupun hasil bumi hanya ditambatkan di pinggir sungai secara acak. Dermaga ini beroperasi 24 jam dan biasa digunakan warga Dusun Kadudahung, Dusun Coroyom, Dusun Cilampahan, Dusun Sukarata, dan Dusun Lingkung Sari. Saya melihat semua penumpang yang menaiki perahu ini sama sekali tidak menggunakan alat keselamatan apapun, dan saya juga khawatir. Ibu di sebelah saya sudah mulai berumur ya Bu ya. Ibu tidak menggunakan alat pengaman apapun. Seandainya perahu ini terbalik, pastinya akan sangat beresiko dan nyawa yang menjadi taruhannya. Sungai Cikaso ini merupakan salah satu sungai terbesar di Jawa Barat yang bermuara di Muara Cikaso, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Saat hujan tiba, kedalaman air bisa mencapai hingga 10 meter. Menurut informasi warga, sungai ini pernah menelan korban jiwa, perahu tenggelam saat membawa hasil bumi mereka. Bu Imas, boleh diceritain nggak Bu, kesusahan Ibu selama ini apa aja sih Bu, harus lewatin sungai untuk keluar masuk desa? Kan Ibu gaduh keluarga gitu di Cibitung, pami keluarga sakit mendadak gitu, kan harus cari perahu. Gitu, suka cari perahu, kalau lagi punya gitu uang Ibu, kalau lagi enggak ya diem aja, kita susah banget Bu. Emang berapa sih Bu ini untuk ongkos perahu ini sekali jalan? Untuk ongkos kalau mendadak itu kadang 100, 150 gitu. Saat air sungai surut, perahu sering kandas dan penumpang pun harus turun agar beban perahu lebih ringan. Nah, inilah kendala salah satunya, yaitu perahunya sedang kandas. Ya, kami terpaksa mau tidak mau harus ikut membantu mendorong agar perahunya juga cepat kembali normal. Inilah yang sering dialami warga Ciroyom saat air surut. Mereka terpaksa menunggu sampai air pasang kembali agar perahu mereka bisa melanjutkan perjalanan. Bahkan, ini salah satu alasan tenaga medis gagal kunjungan ke pasien akibat perahu kandas dan terpaksa mereka menunda perjalanan. Nah, semua harus bantu mendorong karena memang bisa dilihat ini pasirnya sangat dangkal sekali, jadi perahunya kandas. Ayo Pak, dorong lagi Pak. Warga Ciroyom sulit ketika keluar dan masuk dusun. Mereka terus berjuang dan memohon kepada pemerintah agar mendapatkan akses jalan darat yang layak. Menuju dusun Ciroyom membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 4 jam perjalanan menggunakan perahu. Dikarenakan hari sudah mulai malam dan air sungai pun makin surut, jadinya perahu tidak bisa melanjutkan perjalanan kembali sehingga kami harus berjalan untuk sampai ke dusun Ciroyom. Inilah dusun Ciroyom. Terletak di ujung selatan Kecamatan Cibitung, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Memiliki penduduk sekitar 500 jiwa, warga menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan nelayan darat.
padi, udang, kepiting, ikan sebagai pendapatan utama mereka. Namun saat panen belum tiba, sebagian warga menambang emas dengan cara tradisional untuk menyambung hidup mereka. Dengan cara tradisional, pasir hitam yang mengandung biji emas disedot dengan menggunakan mesin sedot. Pasir yang bercampur air dialirkan ke dalam penyaringan. Biasa warga menyebut traje, selama kurang lebih 5 menit. Traje ini berfungsi menangkap emas di dalam karpet penyaringan. Butiran emas yang halus akan terjebak di dalam karpet. Kemudian pasir hitam dan air akan mengalir ke pembuangan. Lamanya penyaringan dilakukan hanya kurang lebih 5 menit agar butiran emas yang terjebak di karpet tidak ikut terbuang. Setelah terkumpul, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui ada dan tidaknya kandungan butiran emas. Benar-benar bisa diambil gitu aja bisa. kalaupun kita dapat memang butiran emasnya sangat kecil, harus dilihat secara teliti. Kalau tidak memang nyaru gitu sama bebatuan yang ada di dalam karpetnya. Setelah selesai penyaringan, butiran emas yang masih tercampur dengan pasir kemudian akan dilakukan pemisahan. Nah, baskom digoyang-goyang agar butiran emasnya terpisah dari pasirnya. Proses ini dilakukan tidak terlalu lama. Kemudian, setiap satu baskom dikasih air raksa kurang lebih 1 hingga 2 ons agar butiran emas terkumpul menjadi gumpalan emas. Inilah butiran emas yang kami dapat pada hari ini, meskipun saya lihat memang warnanya bukan emas tapi silver, tapi ini harus dilakukan proses selanjutnya agar hasilnya maksimal dan berubah menjadi warna emas. Sebenarnya, penambangan emas mempunyai dampak yang negatif terhadap lingkungan karena dapat mencemari air minum, merusak lingkungan alami, dan membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Namun, mereka terpaksa melakukannya karena keadaan yang serba sulit untuk mengisi perut dan menghidupi keluarganya. Salah satunya Rosita, ibu 3 anak ini mencari emas saat menunggu panen tiba. Ia terus berjuang demi menyokong ekonomi keluarganya yang masih serba kekurangan. Susah banget, kalau nggak dapat kan nggak punya apa-apa. Kalau nggak dapat ya gitu, nggak punya penghasilannya gitu, nggak dapat ya. Nggak dapat penghasilan, pasti nggak punya uang gitu ya. Apa gitu ya. Sedih banget aku. Paling apes itu atau paling parah mungkin sehari ibu menambang emas ini dapatnya berapa gram sih? Kalau 1 hari kan 1 gram, kadang-kadang 100 mili dapat ya 1 hari. Itu dihargain berapa? 1 mili? Sekarang 80.000 100 mili. 80.000? Iya, 80.000. Ya kalau pakai mesin ini kan potong bensin, kalau sehari itu habis 3 liter, sekarang kan bensin habis 3 liter 40.000. Keinginan saya sekarang pengen punya kamar mandi. Sehari, Rosita bisa mendapatkan 100 mg hingga 5 gram emas. Dan ia harus membagi dengan para pekerja lain. Namun tidak setiap hari mereka dapat hasil. Bahkan sering mengalami kerugian karena tidak dapat hasil sama sekali. Berada di lembah perbukitan dan di pinggir Sungai Cikaso, penghasilan warga berasal dari hasil tani dan kebun, padi, kayu, gula kelapa, dan kelapa muda. Memiliki tanah yang subur, warga Kadudahung memanfaatkan lahan yang kosong dengan menanam pohon kelapa. Ternyata, di sini tak hanya laki-laki saja yang bekerja.
Namun para ibu juga bekerja sebagai buruh petik kelapa. Zigzag gitu ya Bu ya naiknya. Mana nih nggak kelihatan Bu. Ya, aduh susah. Ini pelepah kelapanya juga sakit berduri kalau dipegang. Bu, ini kemana pegangnya? Tunggu bentar. Wah. Yes. Ya Allah. Akhirnya. Ya. Pegang. Benar-benar beresiko dan emang benar-benar sulit, apalagi pekerjaan ini dilakukan oleh perempuan. Setelah ditanam, usia panen pohon kelapa 6 hingga 8 tahun. Dan selanjutnya, kelapa bisa dipanen 2 kali dalam 1 bulan. Sekali panen, satu pohon bisa menghasilkan 10 hingga 15 buah dengan usia produktif hingga 15 tahun. Rata-rata warga memiliki 5 hingga 30 pohon. Memang pekerjaan ini sangat beresiko, apalagi saat hujan tiba. Tentu pohon sangat licin, namun mereka tak punya pilihan lain. Himpitan ekonomi yang sulit, mereka terus berjuang untuk bertahan hidup. Setelah semua terkumpul, buah kelapa diangkut dengan menggunakan perahu. Nah, ini saya akan ikut perahu. Ini untuk menuju ke lokasi pohon kelapa yang akan dipanen, karena memang pohon kelapa yang dipanen tidak hanya ada satu lokasi, melainkan ada 4 ya Pak ya yang akan kita panen pada hari ini. Letak kebun yang berjauhan membuat perahu harus menjemput hasil petik kelapa di beberapa lokasi agar ongkos perahu angkut lebih murah saat membawa ke pengepul. Tak hanya memetik saja, ternyata Bu Ipur dan buruh lainnya masih mempunyai kewajiban sampai menurunkan kelapa di Muara Cikaso. Ibu, boleh saya tahu nggak Bu, upah buruh petik kelapa tuh Ibu dikasih berapa sih? Kasih 100.000, dikasih 100.000 buat upah, buat belinya 1.200. Sehari ya kadang-kadang dapat 1.000 butir kelapa. 1.000 butir kelapa Ya. Ibu ambil? Iya, Itu seharian? seharian sampai dari pagi sampai sore. Oh jadi itu hitungannya 100.000 itu per butir atau bagaimana? 100.000 itu sehari buat bayar gitu, buat bayar buruh. Nggak terhitung berapa Enggak, banyak yang enggak. Ibu ambil? Enggak terhitung buat bayarnya. Ya enggak 1 orang, ada 4 orang, ada 3 orang gitu. Yang ngambilnya bukan sendiri. Setelah kurang lebih 15 menit, kami tiba di lokasi kelapa lain yang akan diangkut. Saat menjual kelapa, biasanya pembeli berkeliling ke warga yang akan menjual kelapa mereka. Setelah semuanya diangkut ke dalam perahu, kelapa-kelapa muda ini langsung kami kirim ke pengepul. Menurut informasi warga, pernah terjadi kecelakaan. Perahu yang membawa hasil bumi tenggelam karena luapan air dengan arus yang kuat. Akibatnya, baik petani dan pemilik perahu merugi. Akses jalan darat yang sulit membuat semua aktivitas warga menggunakan jalur sungai. Padahal, warga sering mengajukan permohonan perbaikan jalan. Namun hingga saat ini, belum juga ada realisasinya. Sekali angkut, satu perahu bisa membawa 500 hingga 1.000 buah kelapa. Ayo Bu, nah akhirnya kami telah sampai di tempat di mana kelapa-kelapa ini akan dikumpulkan dan nantinya ada pengepul yang mengangkut untuk dijual ke luar kota. Biasanya, para petani menjual kelapa muda mereka di Muara Cikaso, dan kemudian pengepul akan datang untuk membelinya. Harga kelapa muda saat ini dipatok Rp2.500, meskipun masih jauh dari harapan, namun masih lebih baik daripada dijual ke pengepul lokal dengan harga Rp1.200 per kilonya. Harga kelapa muda yang tak stabil, ditambah ongkos transportasi yang mahal, membuat para petani sering merugi.
Tak hanya Dusun Ciroyong, Dusun Kadudahung juga sulit mendapatkan akses jalan darat. Aktivitas warga bergantung pada akses jalan sungai. Salah satunya membuat perahu menjadi solusi transportasi mereka. Pak, sudah 3 orang, Pak. Inilah salah satu perahu yang sudah selesai dibuat pengrajin perahu di Dusun Kadudahung, Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Yang telah selesai pengerjaannya selama kurang lebih 1 bulan. Nah, sebentar lagi perahunya sudah mulai turun dari sungai. Wow, luar biasa. Ini memang dilakukan secara bergotong royong karena memang perahunya benar-benar besar dan luar biasa perjuangannya. Biasanya pembuatan perahu dikerjakan di pinggir sungai agar setelah selesai jadi mudah dipindahkan ke sungai. Nah, setelah ini saya ingin melihat proses pembuatan perahunya bagaimana, tingkat kesulitannya seperti apa. Mari, Pak. Kayu sebagai bahan utama pembuatan perahu biasanya dikirim oleh pemesan sebanyak 1/4 hingga 2,5 kubik, disesuaikan dengan ukuran perahu yang akan dibuat. Melalui jalur sungai menjadi akses yang paling mudah dijangkau, karena akses jalan darat sulit dilalui. Selain pertanian, pendapatan warga Kadudahung dari pembuatan perahu, salah satunya Pak Maman. Bapak 2 anak ini membanting tulang membuat perahu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang masih serba terbatas. Perahu dengan kapasitas 300 kuintal sampai 6 ton yang biasa dibuat dengan waktu pengerjaan sekitar 1 minggu hingga 1 bulan untuk 1 perahu. Biasanya kayu yang digunakan berjenis kayu mahoni. Selain mudah didapat, lebih kuat dan tahan lama. Sudah 25 tahun Maman menggeluti pekerjaan ini dengan upah borongan 600.000 hingga 3,5 juta rupiah per perahu. Namun, pekerjaan itu tidak selalu didapat. Dan kembali terlunta menunggu pesanan perahu kembali. Melihat kerasnya pekerjaan suami, Erni pun belajar untuk membantu Maman, suaminya, membuat perahu agar lebih cepat dan segera mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bu Erni, memang setiap harinya Ibu membantu Pak Mamat atau membantu. Kalau nggak dibantu kasihan. Kalau sama orang lain kan harus digaji, harus dikasih uang, sedangkan uangnya pas-pasan untuk keluarga. Boleh diceritain nggak Bu kalau ini lagi gak ada orderan sama sekali, pesanan perahu itu bagaimana Bu? Kadang-kadang kalau nggak ada orderan perahu, kadang suami suruh kerja, tapi kadang-kadang kan nggak ada kerjaan, ya bingung. Jangan kan buat anak, buat cari aja bingung. Kadang-kadang kan butuh buat bekas lahiran, lahiran di sesar, harus cari uang. Dari mana itu Ibu dapat untuk sesar, kan biayanya mahal itu Bu? Kadang-kadang pinjam dari kakak di saudara. Udah lunas? Belum. Kenapa? Jangankan buat bayar utang, buat makan sehari-hari gak cukup. Memang penghasilan Bapak berapa sih Bu? Kadang 80, kadang 100. Kadang-kadang kalau ada, kalau nggak ada mah 1.000 aja juga nggak ada. Bantuan kayak gimana lagi yang Ibu mau tuh dari pemerintah tuh seperti apa? Bantuan seperti kayak orang lain. Jadi saya mah nggak pernah ada bantuan seperti PKH, bansos, nggak pernah. Sampai sekali nggak ada. Ya, inilah salah satu potret warga Kadudahung. Tinggal di dusun yang terisolir dengan penghasilan yang tak menentu. Mereka hanya bisa berharap mendapat bantuan stimulan dari pemerintah agar mereka bisa hidup lebih layak.
Hidup di atas bentang alam yang kaya ternyata tidak mendatangkan sejahtera. Masyarakat hanya bisa berharap pembangunan dan kepedulian agar tak terus berjuang sendiri di negeri yang kaya ini.